saya Stefani Putri Ramadhani dari Prodi D3 Keperawatan tingkat 1A. Di sini saya akan membahas 5 teori keperawatan penting. Yang pertama, teori lingkungan oleh Florence Nightingale. Florence Nightingale ini lahir pada tanggal 12 Mei 1820 di Italia. Ia adalah seorang perawat yang dikenal sebagai pendiri keperawatan modern. Ia belajar keperawatan di Jerman dan Paris dan berperan penting dalam reformasi standar perawatan di rumah sakit. Nightingale ini menekankan bahwa lingkungan yang bersih dengan udara segar, air bersih, pencahayaan yang cukup, dan nutrisi memadai sangat penting bagi kesehatan pasien. Nightingale ini percaya bahwa lingkungan yang sehat membantu mempercepat proses penyembuhan. Adapun kelebihan dan kekurangan dari teori Nightingale ini, yaitu kelebihannya, teori ini mendorong perawat untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan di sekitar pasien. Namun kekurangannya adalah teori ini kurang memperhatikan aspek psikologis dan sosial pasien. Yang kedua, teori kebutuhan dasar oleh Virginia Henderson. Virginia Henderson ini lahir pada tanggal 30 November 1897 di Kansas, AS, dijuluki dengan First Lady of Nursing. Ia belajar keperawatan di Army School of Nursing, AS, dan menyusun teori keperawatan berdasarkan kebutuhan dasar manusia. Dalam teori kebutuhan dasar Henderson ini, ia mengidentifikasi 14 kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi untuk hidup sehat, seperti kebutuhan bernapas, makan, minum, tidur, dan berkomunikasi. Adapun juga kelebihan dan kekurangannya ini, kelebihan teori ini adalah panduan yang jelas bagi perawat untuk memahami kebutuhan pasien secara menyeluruh, sehingga pasien dapat membantu pasien memenuhi kebutuhan mereka. Namun, kekurangannya adalah kurang memperhitungkan pengaruh sosial dan budaya pada kebutuhan pasien. Teori yang ketiga, teori perawatan diri oleh Dorothea Orem. Dorothea Orem ini lahir pada tanggal 15 Juli 1914 di Maryland, AS, mengembangkan teori tentang pentingnya kemandirian pasien dalam memenuhi kebutuhan perawatan diri mereka. Dalam teori perawatan diri, Orem, ia menekankan bahwa perawat sebaiknya membantu pasien hanya jika mereka tidak mampu merawat diri mereka sendiri. Teori ini membagi bantuan keperawatan menjadi 3 jenis, yaitu total, sebagian, atau dukungan. Adapun juga kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya adalah teori ini mendorong kemandirian pasien dan membuat mereka lebih aktif dalam proses perawatan. Namun kekurangannya adalah teori ini terlalu fokus pada aspek fisik tanpa banyak memperhatikan kebutuhan emosional pasien. Yang keempat, teori keperawatan kemanusiaan oleh Jean Watson. Jean Watson ini lahir pada tanggal 10 Juni 1940 di West Virginia, AS, menekankan pentingnya aspek kemanusiaan dalam perawatan keperawatan. Teori perawatan kemanusiaan Watson mengedepankan kasih sayang, empati, dan perhatian yang tulus dalam merawat pasien, melihat mereka sebagai manusia yang utuh yang butuh perhatian fisik dan emosional. Adapun juga kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan teori ini ialah membantu pasien menciptakan hubungan yang kuat dengan pasien dan menghargai dimensi emosional perawatan. Namun, teorinya agak abstrak dan bisa sulit diterapkan secara praktis karena membutuhkan perhatian lebih pada hubungan personal. Dan yang kelima, teori keperawatan transkultural oleh Madeleine Leininger. Madeleine Leininger ini lahir pada tanggal 13 Juli 1925 di Nebraska, AS, dan merupakan salah satu perawat pertama yang menyadari pentingnya perbedaan budaya dalam perawatan.
Di dalam teori keperawatan transkultural ini, Leininger menekankan bahwa perawat perlu memahami dan menghormati latar belakang budaya pasien untuk memberikan perawatan yang sesuai dengan keyakinan mereka. Adapun juga kelebihan dan kekurangan di teori ini. Kelebihan teori ini adalah meningkatkan sensitivitas budaya perawat dan membantu mereka berinteraksi dengan pasien dari berbagai latar belakang. Kekurangannya adalah perawat harus memiliki waktu dan pengetahuan lebih tentang budaya pasien yang bisa jadi tantangan di lingkungan klinis yang sibuk. Oke, demikianlah penjelasan saya mengenai 5 teori keperawatan utama, yaitu Florence Nightingale, Virginia Henderson, Dorothea Orem, Jean Watson, dan Madeleine Leininger. Di setiap teori ini memiliki kekhasan dan kekurangannya sendiri, namun saling melengkapi dalam dunia keperawatan. Terima kasih telah menyaksikan, semoga bermanfaat.